Garciplaser Stefan di sini. Nah, di video ini saya akan bahas siapakah yang lebih kuat, apakah Zoro atau Jinbei. Nah, maraton basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video ini langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis. Jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, memang akan selalu menyenangkan bagi kita dan debatable kalau ngomongin masalah kekuatan nih. Apalagi membandingkan suatu kekuatan. Sebelumnya, saya pernah membandingkan kekuatan antara Zoro dan juga Law. Mungkin kalian bisa cek di video ini, di mana mereka sesama supernova, di mana yang satunya seorang kapten dan yang satunya lagi hanyalah seorang wakil kapten. Ya, walaupun sebenarnya tidak ada sebutan resmi wakil kapten di bajak laut topi jerami. Kali ini kita akan bahas dengan nakama terbaru nih, alias masih satu kru, yaitu Jinbei sang ksatria lautan. Yang kita pun sudah tahu seberapa hebat Jinbei ini. Nah, lagi-lagi kalau masalah kekuatan, seperti yang selalu saya bilang, ini murni hanyalah pendapat pribadi dan saya sebisa mungkin menilai berdasarkan objektivitas yang ada. Dan bukan karena saya fans dari salah satu karakter ini, saya mendewakan karakter tersebut, alias itu sangatlah subjektif. Mungkin contohnya, bang, saya lebih suka sama Zoro, pokoknya Zoro yang paling kuat bang. Tidak seperti itu Verkuso. Nah, kita akan mulai dulu dari karakter yang sudah kita ketahui sejak lama, alias Roronoa Zoro. Dia mendapatkan sebutan dari kita semua sebagai sang wakil kapten, tangan kanan Luffy, first mate, pokoknya udah sehati banget leh Zoro ini sama Senchou kita. Mungkin formatnya akan cukup mirip dengan video sebelumnya ya. Jadi apa aja yang akan kita bandingkan di tiap-tiap hal seperti biasa. Pertama, yang paling jelas dulu atau yang paling obvious lah, yaitu bounty. Ya, walaupun kita tahu dan sepakat bahwa bounty ini sebenarnya tidak terlalu merepresentasikan kekuatan, tapi masih juga dari kalian yang menganggap jika bounty semakin besar, maka dia akan semakin hebat. Ya, walaupun tidak sepenuhnya salah, karena orang hebat pun pasti akan sangat aneh jika dia mempunyai bounty yang sangat kecil. Tetapi ada faktor lain juga yang dipertimbangkan, yaitu seberapa berbahayanya dia bagi pemerintah dunia. Seperti awalnya Marshal the Teach, ia tidak mempunyai bounty alias 0, tetapi bisa mengalahkan S yang mempunyai bounty 550 juta berry. Itu berarti Teach masih belum terlihat pada awalnya. Nah, di sini Zoro mempunyai bounty 320 juta berry. Sedangkan Jinbei dia mempunyai bounty terbesar setelah Luffy dengan 438 juta berry. Karena kita tahu Sanji adalah 330 juta berry di atas Zoro. Itu efek ketika insiden Whole Cake Island dan Vinsmoke Sanji. Dimana jika dari bounty sudah cukup jelas bahwa menang Jinbei, tapi apakah kekuatan mereka juga sama? Nah, kita akan bahas di keahlian selanjutnya. Lalu selanjutnya yaitu masalah kecepatan. Untuk masalah kecepatan ini, karena salah satunya ada seorang fishman yang berarti perlu dibandingkan juga kecepatan di kedua medium yang ada. Masalah laut jelaslah, ya Jinbei ini memang sangat cepat sekali. Tapi kita tidak bisa meremehkan Zoro ketika dia di dalam air. Dia bahkan bisa mengalahkan Hody Jones di mode normal ketika dalam air kan. Lalu, jika di darat, memang kita masih belum tahu secepat apa Jinbei ini bergerak karena dia tidak pernah muncul tiba-tiba seperti Zoro. Jadi untuk masalah di darat, menurut saya Zoro ini masih lebih cepat dibandingkan dengan Jinbei. Lalu selanjutnya yaitu ketahanan dan daya tahan fisik. Untuk masalah ini, sepertinya tidak bisa serta-merta mengatakan Zoro lah yang lebih kuat. Karena kita pun tahu sendiri seberapa hebat dan kuat ketahanan dari Jinbei ini. Dia keluar dari Impel Down yang sebelumnya disiksa langsung oleh para penjaganya. Dan setelah itu dia langsung perang ke Marineford dan melawan musuh-musuh yang cukup kuat seperti Admiral, lalu juga Moria dan yang lain-lain. Hingga akhirnya dia terserang magma Kainu pun masih dapat sadar walaupun tidak lama. Itu saja sudah terlihat ketahanan fisik dari Jinbei ini sangatlah luar biasa. Fishman biasa saja sudah beberapa kali lipat lebih kuat dari manusia normal, apalagi top fishman seperti Jinbei sih. Tapi tentu saja Zoro ini menurut saya tetap masih lebih kuat, mengingat dia bisa masih hidup dan bahkan berdiri setelah menerima 2 kali lebih luka yang diterima, yaitu mungkin ketika dia sendiri dalam keadaan terluka parah dan dia bahkan menerima luka dari Luffy di Thriller Bark. Dan di situ dia masih sempat sadar dan berdiri tegak.
Zoro ini mungkin ibarat mini Shirohige lah, ya memang sangat gila sih Zoro ini. Lalu selanjutnya yaitu Haki. Nah, untuk masalah ini sebenarnya kita masih belum melihat kekuatan full untuk keduanya. Untuk Zoro sudah jelas sih dia dapat mengontrol hakinya dengan sangat baik. Dan dia pun terkonsentrasi penuh di pedangnya walaupun kita belum pernah melihatnya menggunakannya di tubuh Zoro ini, kecuali di dalam movie ya. Jinbei pun bahkan bisa menahan serangan Koknak atau pedang Big Mom ketika di Thousand Sunny. Dimana untuk saat ini memang belum terlihat siapakah haki yang lebih kuat di antara mereka berdua. Untuk Ken Bunsoku atau Observation menurut saya mereka mungkin sangat seimbang lah. Yang jadi masalah adalah apakah mereka mempunyai Hosoku no Haki. Sebenarnya saya pernah membahas Hosoku Haki dari Zoro di satu video khusus, mungkin kalian bisa cek juga. Nah, apakah begitu saja dapat dibandingkan? Tentu saja tidak. Kita harus melihat juga sepak terjang keduanya pada masa lalu. Terutama Jinbei karena dia sebelumnya telah berkelana kemana-mana sebelum join ke bajak laut topi jerami. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuktikan Jinbei ini sangatlah kuat. Seperti contohnya, dia bahkan bisa menahan es dan kekuatan merah-merahnya selama 5 hari penuh dan masih dalam keadaan seimbang. Luffy saja bahkan tidak bisa menang melawan kakaknya, apalagi es ini setelah makan buah iblis. Yang berarti pada saat itu sudah cukup clear dan jelas sekali Jinbei bahkan lebih hebat dibandingkan Luffy. Dimana kejadian itu terjadi 4 tahun yang lalu. Dan lama sebelum itu, dia pernah menjadi kapten kedua dari Sun Pirates. Karena kapten utamanya adalah sang Fisher Tiger, seorang fishman hebat yang membantu para budak Tenryubito untuk pergi dari Mary Joyce. Dan ingat, bahkan seorang Vice Admiral saja berkata ada seorang fishman yang kekuatannya jauh di atas fishman yang lain, yaitu Jinbei ini. Hingga akhirnya, tak lama dari situ, Jinbei direkrut menjadi Shichibukai oleh pemerintahan dunia. Itu saja sebenarnya sudah menjadi bukti yang sangat kuat bahwa Jinbei ini sangatlah kuat dan seberapa takutnya pemerintah dunia juga dengan kekuatan dari Jinbei ini. Jadi seharusnya sudah cukup clear juga pada pre-time skip Jinbei ini lebih hebat dari Luffy apalagi Zoro. Nah lalu setelah time skip, walaupun kita tahu bagaimana Jinbei bersama dengan Big Mom, yang kita pun memang belum melihat bagaimana dia bertarung secara serius sama halnya dengan Zoro. Zoro hanya main-main ketika dia bertarung di Fishman Island, sama halnya dengan Jinbei ini, yang dia terlihat main-main juga, bahkan tidak ada yang terluka di antara mereka semua sih ketika tarung di Fishman Island. Lalu setelah itu di Punk Hazard, Zoro versus Monet itu pun Zoro hanya main-main, karena dia tidak melukai fisik dari Monet ini. Mungkin satu-satunya setelah time skip yaitu kita melihat kekuatan Zoro ketika melawan Pika. Yang saya pun yakin di situ Zoro masih tidak serius. Dia hanya kecapean karena mencari-cari Pika yang tidak bertarung dengan jelas. Dan tidak ada satupun serangan dari Pika ini yang berhasil mendarat ke tubuh Zoro kan. Dan situ juga bahkan Zoro bisa meratakan Pika dengan full haki di tubuhnya. Mungkin yang terbaru sih menurut saya yaitu ketika Zoro versus Kamazo alias Killer. Dimana Zoro terluka yang kita pun tahu itu akibat dia lengah diserang oleh Gyukimaru. Ya yang menurut saya mungkin di animenya pertarungannya walaupun keren tapi cukup kering lah karena efeknya yang lebay menurut saya. Di situ pun dia hanya bertarung dengan menggunakan 2 pedang dan lawannya adalah seorang Supernova yang menurut saya mereka berdua ini berpangkat sama, yaitu Supernova yang seorang non-kapten. Killer tangan kanan dari Kid dan Zoro tangan kanan dari Luffy. Jadi cukup wajar jika dia pingsan setelah beradu pedang dengan pertarungan yang seintens itu sih. Bahkan di anime dan manga, Zoro pun berkata hal yang sama. Dia kuat sekali. Pika aja bahkan tidak dianggap musuh yang sepantaran sama Zoro kan. Di situ Zoro berkata, kau dengan kekuatan seperti itu masih bermimpi untuk mengalahkan tepi jerami. Dari situ saja sudah jelas bahwa Zoro meremehkan Pika. Tapi ketika lawan Kamazo, di situ Zoro berkata bahwa dia sangatlah kuat. Ya walaupun di anime cukup aneh, alasan Zoro pingsan karena kelaparan, karena di manga tidak terlihat seperti itu. Jadi sejauh ini, saya yakin Zoro ini mungkin baru saja mengeluarkan 50-60% kekuatannya lah. Dan semoga akan tarung super-superan atau full power lah all out di Wano Kuni ini. Ya walaupun saat ini dia sudah terlihat cukup kecapaian melawan para gifter sih. Lalu untuk Jinbei, sebenarnya sama juga tidak banyak pertarungan yang bisa kita lihat selain di Whole Cake Island yang juga tidaklah banyak. Mungkin momen epicnya itu ketika dia menahan serangan pedang Big Mom dan ketika dia menunjuk Big Mom keluar dari Thousand Sunny.
Karakter yang bahkan bisa memberikan efek hempasan kepada seorang Yonkou ini memang bukanlah sesuatu yang main-main. Dan karena dia belum bertarung sampai berdarah-darah sama dengan Zoro juga, saya pun sangat yakin dia mungkin baru melihatkan 50 juga sampai 70% kekuatan dari Jinbei ini. Nah, kembali ke awal tujuan video ini. Siapakah yang sebenarnya lebih kuat? Mungkin ada juga alasan lain kenapa Oda Sensei baru memasukkan Jinbei di Wano Kuni ini setelah Sanji mendapatkan Red Suit dan Zoro mendapatkan Enma. Mungkin agar peran dari trio monster ini tidaklah tergantikan. Ya, walaupun sampai saat ini pun kita masih belum mengetahui kekuatan penuh dari mereka semua. Tapi tetap saja menurut saya saat ini Jinbei masih lebih kuat dari Zoro. Terkecuali jika Zoro benar-benar sudah menjinakkan Enma dengan baik, dan perlu diingat juga karena kita belum melihat kemampuan Zoro sepenuhnya kan. Ya, walaupun masalah trio monster kemungkinan besar akan berubah karena nanti mungkin akan Luffy seseorang diri. Dan tiga trio monster ini adalah Zoro, Jinbei, dan juga Sanji. Atau mungkin nanti ada Yamato, waduh. Nah, di video urutan kekuatan sebelumnya biasanya banyak yang berkata, "Bang, kuatan Zoro lah, dia kan masih muda, dia masih bisa berkembang. Lah, Jinbei ini dia sudah tua, bakal susah dong buat berkembang." Nah, jadi kalian juga harus tahu, Jinbei ini masih 46 tahun loh. Dimana usia segitu ini di One Piece, ya atau bahkan di real world lah, di dunia kita adalah masa prima dari suatu orang, atau suatu karakter lah. Dan tentu saja dia masih dapat berkembang dengan baik. Bahkan Goldie Roger menjadi raja bajak laut di usia 53 tahun. Nah, jadi begitulah menurut saya siapa yang lebih kuat di antara kedua orang ini, yaitu Jinbei, dengan alasan kita masih belum mengetahui kekuatan penuh dari kedua orang ini kan. Tapi saya sangat yakin setelah arc dari Wano Kuni ini selesai, Zoro akan lebih kuat dari Jinbei, dan akhirnya gap di antara Zoro yang minim fight time terlihat dan akan semakin mantap. Lalu untuk masalah thumbnail mengganti wakil kapten, jelas tidak dong, itu mah hanya thumbnail agar menarik doang. Walaupun sebenarnya tidak ada hal resmi Luffy berkata wakil kapten itu adalah Zoro. Ya, walaupun kita pun tahu bagaimana perasaan kita terhadap Zoro yang sangat dalam, anjay. Nah, jadi segitulah menurut saya. Mungkin kan bisa langsung tuliskan pendapat kalian siapakah yang lebih kuat di antara kedua orang ini di kolom komentar di bawah. Dan akan lebih baik juga jika kita bisa berdiskusi bersama. Nah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue The Film pamit, and I'll see you guys next time.